assessment in wood production. Jadi ini sebuah case study ya tentang bagaimana life cycle assessment telah diterapkan dalam produk-produk kayu di Indonesia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yosef sebagai moderator, Pak narasumber, Pak Edi, dan teman-teman Ilchan peserta conference ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu studi kasus sebenarnya LCA, Life Cycle Assessment di industri kayu. Jadi saya bukan ahli LCA dalam hal ini karena kami di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan ada 4 prodi. Prodi Manajemen Hutan, Prodi Teknologi Hasil Hutan, Prodi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, dan yang terakhir Prodi Silvikultur ya. Dan keempat prodi ini masing-masing erat kaitannya terkait aspek-aspek lingkungan, sustainability, dan biodiversity ya. Saya sendiri dari Departemen Hasil Hutan, dari Teknologi Hasil Hutan, jadi relatednya ke kayu. Jadi bidang saya sebenarnya lebih dekat ke arah sipil sedikit. Jadi ke rekayasa kayu, terus sifat-sifat mechanical properties-nya. Jadi terkait LCA ada di mata kuliah sebenarnya di S2, S3 itu mata kuliah material terbarukan pada konstruksi berkelanjutan. Hubungannya dengan LCA adalah pada saat kita membahas terkait green building ya. Di situ ada aspek-aspek life cycle assessment. Jadi itu pendahuluannya. Jadi tidak related, tapi nanti bisa direlasikan ke oil palm misalnya ya. Jadi kalau itu sebagai bahan baku untuk industri perkayuan nantinya. Oke, nanti kita bisa diskusikan bersama lanjut. Jadi tentu saja lanjut silakan. Ini outline-nya. Jadi ada pendahuluannya, kemudian itu life cycle assessment, kemudian green manufacture, terus case study-nya di MDF production. Jadi MDF itu adalah medium density fiberboard. Jadi kalau kita kenal papan serat kayu yang biasanya dibuat untuk furniture itu atau kotak speaker misalnya, ini yang dibuat dari kayu sebagai bahan materialnya. Oke, jadi ini studi kasus saja. Baik, lanjut. Dan kita lanjut saja. Kita kenal bahwa sekarang ini eranya back to nature. Jadi produk-produknya harus environmentally friendly, sustainable product, green product maupun green building sekarang, environmentally preferable, biodegradable, recyclable, dan tagline lainnya ya. Semuanya ke arah sustainability, ya, keberlanjutan dengan tidak merusak lingkungan tentu saja. Dan ini menjadi salah satu parameter SDG Sustainable Development Goals tahun 2030. Di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada target yang namanya volumetric melalui rencana operasionalnya, rencana yang disebutnya RO, ada 15 RO, bagaimana cara mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Pada aspeknya adalah banyak melakukan penanaman karena di kehutanan, baik di lahan hutan maupun volu itu ada forestry, olunya itu other land use, jadi di luar kawasan hutan. Dan kita tentu saja terkait sustainability ini ada 3 pilar, aspek pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu kita jaga. Baik, lanjut. Dan ini adalah industri yang sekarang adalah industri yang ramah lingkungan, jadi industri yang green. Tentu saja gaya hidup generasi Z sekarang ini sudah mulai ke sana, dan ini bagaimana kita mencapai hal tersebut, dan ada salah satu metode pengukurannya untuk kuantifikasikan adalah salah satunya adalah LCA, Life Cycle Assessment. Oke, lanjut saja.
Dan ini tentu saja suatu metode penilaian dari suatu bahan atau produk. Kalau kita kasusnya misalnya di bangunan, untuk menentukan pengaruhnya terhadap lingkungan dan sumber dayanya. Jadi mulai dari materialnya, processingnya atau manufacturingnya, kemudian ketika dipakai service life-nya, maintenance-nya, kemudian sampai dia misalnya di disposal kalau sudah tidak berguna lagi, kemudian bisa digunakan untuk material selanjutnya. Jadi ini bisa dalam bentuk uh, loops atau apa namanya siklus, dan biasanya mencakup energi atau sumber daya termasuk emisi buangnya yang dapat kita lakukan dalam pembuatan produk, kemudian transportasi hingga instalasi. Jadi efisiensi bisa dilaksanakan di berbagai tahapan siklus hidup dari suatu katakanlah bangunan atau suatu produk. Lanjut, memang LC ini adalah suatu alat bagaimana kita membandingkan nanti beberapa aspek yang terkait lingkungan secara spesifik dari satu, dua atau lebih produk yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan tentu saja data-data yang diperoleh ini bisa menjadi salah satu cara kita memutuskan bagaimana yang paling ramah lingkungan dari berbagai hal, termasuk di energinya, di materialnya, di produknya, maupun di prosesnya. Jadi ini pendekatan suatu studi terkait aspek-aspek lingkungan dan impact apa yang potensial dari suatu siklus hidup suatu bangunan. Kalau contohnya di sini adalah misalnya di kayu dari hutan, ketika dia diproduksi, kemudian digunakan, di recycle, didaur ulang atau apa namanya didispose. Oke, lanjut saja. Ini sudah yang teman-teman di Ilkan ini pasti sudah hafal life cycle interpretation-nya, ada CISO-nya, kita sudah punya SNI-nya, ada 14040, 41, 42, dan 43 terkait life cycle assessment, apakah prinsip-prinsipnya, kemudian inventory analysisnya, impact assessment-nya, sama life cycle interpretation-nya. Oke, saya tidak ke sini, nanti ke studi kasus saja yang bisa kita diskusikan bersama. Lanjut. Dan terkait perkembangan terkini untuk green manufacturing, jadi bagaimana kita memproduksi yang berwawasan lingkungan, kita harus melihat dari berbagai aspek, mulai dari fasilitasnya, produk desainnya, bagaimana menseleksi materialnya, kemudian teknik-teknik produksinya, termasuk finishingnya nanti, seleksi peralatan-peralatan yang digunakan, dan juga bagaimana mengeliminasi atau meminimalkan limbah-limbah yang terjadi dengan konsep misalnya reduce, reuse maupun recycle. Ya. Jadi kita dari sini bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak terhadap polusi, kemudian juga dapat secara efisien dan ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Oke, lanjut saja. Dan ini adalah kalau kita melihat dari sumber daya dan limbah yang hierarkinya, di mana kalau final disposal sebelah kiri ini akan diminimalisasi kalau kita menggunakan limbah itu secara lebih bijaksana berdasarkan data-data yang dianalisis secara proper. Ya. Oke, baik. Lanjut. Dan ini contoh misalnya suatu life cycle di produk kayu dari hutan, kemudian diproduksi, nanti misalnya membentuk panel atau digergaji dalam bentuk sound timber, kayu-kayu dalam bentuk solid, dan panel akan dibuat menjadi sebuah
rumah, ya, ada masanya ditinggali, kemudian juga nanti dari situ ada residu-residu yang bisa di-recycle dan bisa digunakan kembali untuk menjadi bahan baku selanjutnya. Jadi ini suatu life cycle contoh di hasil hutan kayu. Dalam hal ini kita lihat untuk produksi rumahan dalam bentuk kayu gergajian maupun dalam bentuk panel-panel produksinya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita ingat kenapa sih kayu disebut environmentally friendly material ya? Karena di kayu tersebut ada deposit karbon. Jadi upaya dekarbonisasi dan sebagainya adalah upaya dengan menanam kayu, itu yang paling bagus. Dengan menanam kayu, kita tentu saja melalui proses fotosintesis, CO2-nya dengan bantuan sinar matahari dirubah menjadi C6H12O6. Jadi selulosa di situ ya. Nah, di selulosa tersebut di suatu kayu ini yang gampangnya tidak tepat 50% memang karena unsurnya C, H dan O ya. Jadi C dan HO ini kalau kita lihat biogenic carbon storage-nya ini berapa kilogram CO2 ekivalennya dari suatu material. Kalau kita punya 1 ton, 50%-nya itu karbon. Sisanya H 6% dan O-nya 44%. Jadi setengah dari masanya adalah karbon. Jadi ini yang bisa di-recycle maupun digunakan kembali. Ya. Jadi kayu sangat potensial untuk menggantikan material-material bangunan lainnya seperti baja, besi, beton dan sebagainya ya. Karena tantangannya adalah kita di Indonesia belum percaya penuh kalau memakai kayu sebagai konstruksi bangunan misalnya ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman di sipil sama arsitektur itu mata kuliah material kayunya hanya 2 SKS atau 3 SKS, itu pun pilihan. Mereka lebih percaya diri kalau merancang suatu bangunan pakai baja, beton, bata misalnya. Karena apa? Karena mereka mempelajarinya ada beton 1, beton 2, beton 3, baja 1, baja 2, baja 3. Tapi kayu dilupakan, padahal kayu paling banyak berada di Indonesia karena kita negara tropis dan bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan negara subtropis. Ini adalah anugerah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di googling itu ada produk baru namanya yang disebut cross laminated timber CLT. Itu untuk bangunan skyscraper atau bangunan tingkat tinggi 18 sampai 20 lantai itu sekarang memakai kayu. Jadi konstruksinya hibrid ya. Tidak selalu full kayu maksudnya. Jadi fondasinya pakai beton tapi bagian atasnya itu memakai kayu yang diprafabrikasi. Jadi dengan cepat bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Jadi ini keuntungan kayu karena merupakan carbon sequestration melalui fotosintesis. Jadi kita menyimpan karbon di kayu tersebut. Ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah kalau kita ingin memproduksinya lean and green. Lean itu ramping ya. Lebih fit demikian dan green itu berwawasan lingkungan. Nah, salah satu di misalnya di wood industry itu ada beberapa persyaratan yang harus agar disebut material yang ramah lingkungan harus bersertifikat misalnya. Kalau di kayu ada namanya kalau di Indonesia SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian. Ya, kalau untuk diekspor biasanya harus memenuhi FSC, misalnya Forest Stewardship Council. Kalau sudah jadi bangunan, itu bangunan-bangunan kita yang ramah lingkungan itu bisa di-accredited dengan konsep LED maupun USGBC. Kalau di Indonesia ada juga, kita bisa pakai Green Building Council Indonesia. Jadi nanti ada peringkat juga, seperti proper,
Kalau di bangunan ada yang platinum, ada yang emas, ada yang perak dan sebagainya, ada yang perunggu. Jadi pemeringkatan gedung yang ramah lingkungan itu melalui Green Building Council Indonesia misalnya. Oke, jadi ini terkait sertifikasi di industri perkayuan. Lanjut. Dan ini standar deklarasinya dari produksi, assembly, penggunaan maupun sampai dia akhir penggunaannya. Oke, lanjut saja. Tadi seperti disampaikan, di mana kita coverage-nya ya. Jadi environmental product deklarasinya apakah dari produksi sampai end of life-nya. Jadi banyaknya yang lengkap adalah cradle to grave. Jadi dari mulai material, produksi, konstruksi, penggunaan sampai end of life-nya. Oke, lanjut saja. Ini adalah contoh di MDF. Dari ini sistem bonderinya, di mana dari raw material dengan berbagai proses kita chip, kemudian di screening, kemudian di steaming, refining, pressing, sampai sanding, grading, dan packing. Jadi ini proses pembuatan MDF, di mana nanti ada juga emisinya kemudian ke udara maupun ke air dan tanah. Jadi ini beberapa inputnya banyaknya memakai perkat ya, karena bentuknya serat kayu direkat menggunakan di sini contohnya pakai urea formaldehyde resin. Jadi perkat urea formaldehyde dengan kempa panas. Jadi kalau kempa panas membutuhkan energi electricity. Ada kalau di sini contohnya misalnya dari natural gas maupun dari mesinnya. Dan ada residunya berupa chipper dan sebagainya, sehingga kalau kita untuk menghasilkan 1 meter kubik di manufacturing kita memerlukan bahan dan proses produksi sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, ini contoh emisi-emisi yang terjadi, ada emisi CO2, ada formaldehyde dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya, impact kategorinya ini kebanyakan adalah hotspotnya ada di UF resin. Jadi ada emisi ternyata formaldehyde yang dapat mengganggu terutama untuk human toxicity misalnya. Jadi produk ini kalau tidak agak mengganggu karena masih ada emisi yang dirilis berupa formaldehyde. Jadi ada volatile organic compound-nya yang menguap ketika dia sudah menjadi produk. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa skenario bagaimana menggunakan energi, apakah full diesel, apakah dengan menggunakan sisa-sisa residu. Skenario 2, misalnya skenario 6, misalnya ketergantungan terhadap gas alam misalnya. Jadi dari sini, dari skenario-skenario ini kita bisa mendapatkan proses produksi MDF yang lebih ramah lingkungan, sehingga kita bisa memilih skenario yang terbaiknya. Nah, di contohnya di sini adalah skenario 2 dan 6 untuk menentukan thermal energi yang dibutuhkan. Jadi bisa memakai wood residue maupun kita membeli limbah-limbah juga dari luar juga bisa digunakan. Oke, lanjut. Dan ini penutupnya. Jadi kita di industri perkayuan menuju produksi hijau ramah lingkungan melalui mekanisme LCA, di mana produk panel berbasis kayu yang direkatkan dengan UF menghasilkan emisi formaldehyda yang menjadi dilema serius bagi kesehatan manusia. Sehingga nanti bagaimana kita melakukan riset mengganti perkat yang tidak ada emisinya. Itu beberapa contoh nanti yang bisa dilakukan. Kemudian efisiensi energi dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan limbah kayu secara penuh, sehingga dapat mengurangi jumlah energi dari gas maupun listrik, dan mengurangi besar dampak terhadap lingkungan kalau kita memakai energi dari berbasis biomasa yang dilakukan. Oke, lanjut. Nah, ini bidangnya jadi ada di
apa namanya sustainable construction sebenarnya. LCA itu kita berikan ke rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Jadi tidak semuanya mendapatkan LCA dan kami merasa senang bila nanti teman-teman di IFKAN bisa memberikan apa namanya pengayaan materi kuliah baik itu melalui dosen mengajar maupun mekanisme nanti studi general dan sebagainya dari berbagai kasus. Nah, yang menarik nanti adalah bagaimana memanfaatkan limbah biomasa sawit, apakah dari hasil permajaan batangnya atau misalnya oil palm frond itu apa namanya tangkainya, karena itu banyak sekali limbah yang ada di sana dan dibiarkan saja. Itu bisa digunakan sebenarnya beberapa penelitian di kami bisa untuk papan partikel maupun papan serat ya. Kalau tantangannya adalah kandungan patinya atau gulanya yang tinggi dan itu bisa dimix sebenarnya atau bisa melakukan teknologi-teknologi terkini memanfaatkan limbah biomasa sawit untuk industri perkayuan misalnya dalam bentuk papan partikel maupun contohnya di sini medium density fiberboard. Terima kasih, kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.